pagi pemirsa, selamat datang di Warta Suara. Bersama saya Artemi Sulhak akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Berita terkini, kebakaran hebat melanda sebuah kos-kosan. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik membuat para penghuni panik dan harus dievakuasi dalam kondisi darurat. Sebuah bangunan kos-kosan terbakar pada waktu dini hari. Api pertama kali terlihat dari salah satu kamar di lantai 2 dan dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Dugaan sementara penyebab kebakaran ialah korsleting listrik dari salah satu kamar yang ditinggal penghuninya tertidur dengan peralatan elektronik yang masih menyala. Minimnya sistem deteksi kebakaran serta jalur evakuasi yang sempit juga memperburuk situasi saat kejadian. Selain luka fisik, para penghuni kini menghadapi dampak kesehatan mental akibat dari trauma serta kehilangan tempat tinggal. Banyak dari mereka harus menumpang di rumah kerabat atau tempat penampungan sementara, serta beresiko kehilangan pekerjaan karena kehilangan dokumen penting. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap pemicu kebakaran sebelum meninggalkan rumah. Tindakan pencegahan penting dilakukan untuk menghindari kejadian serupa dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya kebakaran. Bencana dapat terjadi kapan saja, oleh karena itu berikut merupakan upaya-upaya yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi resiko akibat kebakaran. Selamat pagi pemirsa, saya Maharani Ayu akan memberikan beberapa tips terkait kebakaran apabila terjadi di kos-kosan. Pertama-tama, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah: pertama, mematikan kompor apabila sudah tidak digunakan. Yang kedua, mencabut colokan apabila sudah tidak digunakan. Selain itu, hal yang dapat kita lakukan adalah memastikan saklar dalam kondisi yang baik. Kemudian, kita dapat melihat apabila terjadi percikan pada alat elektronik, kita dapat segera mematikan saklarnya. Selain itu, yang dapat dipersiapkan adalah tas darurat. Nah, pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyiapkan apa-apa saja yang perlu ada di dalam tas darurat. Yang pertama, kita harus menyiapkan tas yang nyaman untuk digunakan. Bisa menggunakan tas ransel atau lainnya, asalkan mudah untuk dipakai. Selanjutnya, kita bisa menyiapkan dokumen-dokumen penting, kemudian dapat dimasukkan ke dalam tas tersebut. Selain itu, kita perlu menyiapkan satu set pakaian, kemudian makanan kering yang tahan lama, kita juga bisa menyiapkan makanan instan seperti ini. Selain itu, kita perlu memasukkan air minum atau air mineral. Kita juga perlu memasukkan obat-obatan pribadi seperti ini. Terakhir, yang paling penting adalah kita perlu menyiapkan uang darurat serta surat-surat atau kartu yang memang perlu digunakan. Nah, tas darurat kita sudah siap, pemirsa. Apabila kebakaran benar-benar terjadi, pemirsa dapat melakukan evakuasi secara mandiri sebagai berikut. Ambil tas darurat yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian pemirsa dapat mengambil sehelai kain, tutupkan pada mulut lalu tinggalkan ruangan. Rundukkan kepala Anda, turuni tangga dengan hati-hati, cukup dengan berjalan, tidak perlu berlari. Cari area aman, dan tinggalkan area kebakaran. Apabila Anda telah berada di tempat yang aman, segera hubungi call center pemadam kebakaran setempat. Itu merupakan beberapa upaya yang dapat pemirsa lakukan dalam menghadapi kebakaran. Cegah sebelum menyesal, selalu siaga, waspada kebakaran. Saya kembalikan kepada Artemi Sulhak di studio. Baik, terima kasih Maharani atas informasinya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Artemi Sulhak, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.